Ini menyuruh Madoba untuk memanggil Tatsuya. Kembali kejujuran. Bisa dilihat Serizawa lagi main sama mainannya itu. Di saat yang tepat, Genji datang. Genji, Serizawa, dan Tokyo, kelompok GPS dan kelompok Serizawa ikut terlibat atas rusaknya perjanjian tersebut. Tokyo menawarkan bantuan ke Genji karena Hosen sangat berbahaya dan Genji nggak bakal bisa menang sendirian. Tapi dengan sombongnya Genji menolak bantuan tersebut dan dia bilang GPS dan dia lebih dari cukup buatnya. Genji cabut dari situ. Tokyo mengingatkan Genji jangan remehkan Hosen. Mereka itu kuat. Genji pun mengingatkan balik ke Tokyo bahwa dia harus hati-hati juga. Dia baru operasi otak, ntar lo bisa mati. Shin berpindah ke Hosen. Di sana orang itu lagi latihan dan datanglah Tatsuya dan Narumi ngajak Tatsuya untuk berpartisipasi atas tawuran tersebut, tetapi Tatsuya menolak dan gak yakin kalau Hosen bakalan menang. Mendengar pentalan Hosen itu naik darah karena Tatsuya ngeremehin Hosen. Tatsuya bilang bahwa kakaknya udah lama mati. Dia juga berterima kasih ke Narumi karena dia udah seperti saudara sendiri. Tetapi di sini Tatsuya hanya anak baru di Hosen. Adegan berpindah lagi ke pelabuhan. Di sana Kawaishi mencari gudang perahu tua. Dan dengan terkejutnya, dia melihat Ken. Ternyata Ken masih hidup dan bekerja di sana. Dan terjadilah reuni kecil-kecilan. Di sana diorang sempat mengingat masa lalu waktu diorang sering ribut di susuran. Kawaishi nanya ke Ken apa yang dia lakukan, pura-pura mati lalu tinggal di tempat seperti ini. Ken bilang kalau dia ngelakuin hal yang gak bisa dimaafin saat masih menjadi Yakuza. Di sana Kawaishi bilang kalau dia ngerasa menyesal atas apa yang dia lakukan ke Bito. Dia cuma pengen Suzura menang. Lalu Ken bilang, mungkin seharusnya lu kalah. Kawaishi naik pitam mendengar omongan dari Ken tersebut. Karena kalau Suzura kalah, dia yang harus tanggung jawab. Di sini kita tahu beban menjadi seorang ketua. Seharusnya Kawaishi bisa menang tanpa pisau. Kawaishi pun cabut. Oi, kore! Hah? Ketika Makise dapat telepon dari Gyokorin dan dia mengajak Makise untuk ngedate besok di tepi sungai. Di lain sisi terlihat Izaki sedang jadi barbershop. Dia sedang nyukur rambutnya Sugihara. Di sana Izaki ngajakin trio Loreng untuk gabung ke GPS buat nguatin GPS untuk tawuran sama Hosen. Dan bisa dilihat Kirishima menolak tawaran Izaki dan bahkan menantang aliansi GPS. Tanpa menghiraukan perkataan Kirishima, Izaki pergi dari sana. Langkah Izaki terhenti ketika Kirishima bilang, emangnya orang kuat kayak lo ngapa harus gabung ke Takiya? Shin berpindah ke tempat Serizawa. Di sana Mikami Brother menyatakan keluar dari grup Serizawa dan ingin bergabung dengan GPS. Mikami akan bergabung dengan yang menang. Susumoto dan Tokaji setelah mendengar itu berniat menghajar Mikami, tetapi dicegah oleh Serizawa. Mikami memberikan lem super penyembuh kepada Tokyo untuk diberikan ke kepalanya. Atama waretara semedain. Karada dajin shiro. Kembali ke persiapan kencan Makise. Bisa dilihat Makise sedang mengambil kondom di suatu tempat. Cuman begitu ngelihat kondom tersebut, Makise sange sampai mocrot dan untungnya dia bisa nahan. Lobe skin? Oh! Banana aji tsuki? Chuta dan Mikami Brother ke lokasi Makise dan bisa dilihat rencana Makise berjalan lancar luncur. Makise mengeluarkan kondom di kantongnya dan Makise tampaknya sudah sagapung ya, langsung mau menyergap Kyokorin tapi didorong oleh Chuta dan alhasil tercemplunglah dia ke sungai. Mikami menunjuk ke arah kotak yang mengambang di sungai dan spontan terbongkarlah niat Makise yang sebenarnya. Kyokorin pergi meninggalkan Makise dan Makise cuma manggil Kyokorin.
Dimulai penyerangan dari pihak Hosen, dan yang dia serang pertama adalah Susumoto yang lagi main basket, kemudian berpindah menyerang Tokaji dan sampai ke tempat Makise dan lainnya. Semua dari pihak Zuzuran dibuat babak belur oleh Hosen, bahkan Susumoto sampai harus absen selama 3 bulan. Di pihak Makise kita bisa lihat yang memimpin penyerangannya adalah Washio Gota, adik tingkatnya Genji yang udah kalah itu loh. Di sana Washio hampir membunuh Makise dengan pisau, tapi untungnya dicegah oleh Narumi Taiga. Dan bogem dari Narumi menempel di muka Washio, dan Narumi hanya bilang tingkahnya dia bukan seperti laki-laki. Makise yang masih berdiri langsung menyerang Narumi, tapi sayang Makise harus tepar dan Ryo yang ingin menyelesaikannya dicegah oleh Narumi. Narumi sangat ingin bertemu dengan Genji. Dia sangat penasaran seberapa kuatkah dia sampai bisa mengalahkan Serizawa. Keesokan harinya, Serizawa mendengar teman-temannya digulung oleh Hosen, merasa kesal dan ingin menyerang Hosen, tetapi dicegah oleh Izaki. Karena di sini Genji sebagai ketua, kalau dia sampai tertangkap maka berakhirlah sudah. Izaki memiliki ide. Dia menemui Serizawa dan mengajaknya bertarung. Apabila dia kalah, dia harus bergabung dengan GPS. Serizawa menanyakan apakah Taki yang menyuruh, dan Izaki bilang ini gak ada hubungannya dengan dia. Dan dimulailah duel antara Serizawa dan Izaki. Dan duel ini tentunya dimenangkan oleh Serizawa lah. Shin berpindah ke tempat Yakuza, di mana Ken pernah bekerja di sana. Bisa dilihat Kawaishi menawarkan diri buat bergabung dengan Yakuza, tapi dia ditolak dengan alasan Yakuza bukan tempat yang cocok buat orang-orang bego. Ketika Kawaishi keluar, dia dipanggil sama Yakuza. Di sana dia diberikan misi atau saran lah. Kalau dia mau bergabung dengan Yakuza, maka bunuhlah Hideo Ryusekai, bos dari Yakuza. Dia merupakan saingannya di orang itu. Genji keluar dari bar tersebut dan dia ingin ngudut, tetapi gak ada korek. Dan untungnya ada orang yang baik hati memberikan korek tersebut, dan ternyata orang itu adalah Narumi Taiga. Tanpa disangka pertemuan antara kedua ketua berawal dari korek. Di tengah perjalanan, ayah Genji melipir ke pinggir karena pengen kencing. Tanpa disangka dia ditembak oleh Kawaishi Noboru dan beliau harus dibawa ke rumah sakit. Dan tampak Genji juga ke rumah sakit tersebut. Di sini kita bisa melihat sisi emosional dari Takiya Genji melihat bapaknya yang terbaring di rumah sakit. Kawaishi mendapatkan kabar bahwa orang yang dia tembak itu belum mati dan menyarankannya untuk menembaknya lagi. Keesokan harinya kita bisa lihat Tatsuya dan Narumi. Narumi mengenang masa lalu ketika masih bersama Makio. Dia bertekad ingin membalaskan dendamnya Bito Makio. Narumi masih kekeh ngajak Tatsuya, tapi Tatsuya menolak dan dia berniat membuat Hosen lebih kuat lagi. Narumi memeluk Tatsuya dan dia bilang bahwa Hosen sekarang sudah lebih kuat. Tatsuya cabut meninggalin Narumi. Di lain tempat kita bisa lihat juga Genji sedang berduel melawan Rindamen. Terlihat Genji sudah babak belur, tapi Genji masih ingin bertarung dengan Rindamen, tapi ditahan oleh Serizawa. Rindamen berkata musuh lo bukan gue, yang lo menghancurkan semuanya, ya lo harus mulai lagi dari awal. Serizawa membawa Genji ke rooftop sekolah. Itu Washio menyusup ke Zuzuran dan membakar Zuzuran. Tokyo memberitahukan Genji dalang dari semua ini adalah Hosen. Genji marah. Bahkan nampak Makise ngajak Genji menyerang Hosen, tapi sayangnya Genji di sana hanya diam. Seperti banyak tekanan di kepalanya, Tokyo bertanya kenapa dia tidak marah melihat sekolahnya dibakar. Genji dengan santainya bilang, jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Tokyo terlihat geram dengan tingkahnya Genji dan berniat benar-benar ingin menyelesaikan semuanya. Genji hanya meledek dan dia bilang, apa yang bisa lo lakuin dengan kepala seperti itu? Tokyo menghajar Genji dan menyuruh dia untuk memukulnya. Genji bersiap memukul Tokyo tapi ditahan oleh Serizawa. Terlihat di sini memiliki tekanan yang sangat berat. Genji meninggalkan diorang dan pergi ke pelabuhan. Tempat di mana dia dan Ken biasanya nongkrong. Dan terlihatlah Serizawa menemui Genji.
dan bertanya ke Genji kenapa dia datang ke Suzuran. Semenjak lo datang ke Suzuran, ya Suzuran ini makin hancur. Lo mau gak bisa menguasai Suzuran dengan kekuatan. Jangan melakukannya setengah-setengah. Terlihat Chuta juga ada di sana, mengajak Genji, dan Genji berpesan ke Serizawa akan kutunjukkan kekuatan kita. Di Hosen, Wasio digulung oleh orang-orang Hosen atas tindakan pengecutnya yang membakar Suzuran. Seketika Hosen kedatangan tamu spesial dari Suzuran. Di sana Genji ditemani oleh Chuta, Makise, dan Mikami Brother. Genji nampak terkejut oleh ketua dari Suzuran yang kemarin ngasih dia korek, ternyata orangnya. Genji bertanya apakah yang membakar Suzuran itu adalah Hosen. Jawabnya dari pihak Hosen ya. Mereka membuat kesepakatan untuk tawuran besok di lapangan Hosen. Mereka akan kalah di kandangnya sendiri, ketus Genji. Kembali ke Suzuran, Mikami Brother ngajak trio loreng untuk ikut gabung melawan Hosen. Izaki datang untuk menanyakan kenapa dia nggak diajak ke Hosen. Terdengar suara dari speaker sekolah. Genji curhat di sana. Kenapa dia ingin menguasai Suzuran dan dia menjelaskan ambisinya ke orang tuanya. Genji berpesan untuk pinjamkan kekuatan murid-murid Suzuran besok untuk menyerang Hosen. Oke, jangan lupa nonton video gue selanjutnya. See you.